Seperti biasanya sebelum kita mulai proses, kita berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Semangat belajar. Semangat Ibu. Kalian masih ingat tidak pertemuan sebelumnya 2 minggu yang lalu kita bahas tentang apa saja? Sebelumnya kita bahas tentang gelombang bunyi, cepat lambat bunyi. Oke. Masih ingat tentang sekilas materi cepat lambat bunyi? Masih. Apa saja yang masih kalian ingat? Cepat lambat bunyi. Kalau cepat lambat bunyi itu bunyi merambah bagaimana? Yang pertemuan sebelumnya bunyi bisa merambah melalui medium arah perambatannya, kemudian medium apa saja? Medium cair, gas, dan padat. Oke, kemudian ada persamaan, ada panjang gelombang, kemudian apa lagi? Yang satunya hertz, frekuensi. Kalian sudah boleh praktik macam bunyi. Kemudian di pertemuan kemarin juga sudah tentang intensitas. Masih ingat intensitas? Taraf apa? Taraf untuk mengukur Penyaringan bunyi. Taraf untuk mengukur penyaringan bunyi. Dan sekarang kita akan belajar tentang efek Doppler. Pernah dengar kata efek Doppler? Pernah Ibu kemarin setelah pengajian itu. Oh iya, oke, betul. Kemarin kalian sudah di rumah sudah belajar mengenai efek Doppler. Sekarang Ibu ingin bertanya, misalnya kalau kalian sedang berdiri di depan sekolah, kemudian ada mobil ambulans dari arah kota, kira-kira di SD Silaris atau SD Silaris? Kalau kalian berdiri di depan sekolah SMA 10, kemudian ada mobil ambulans dan arah datangnya dari sana dan membunyikan sirine. Apa yang kalian dengar? Suara Bunyi sirine. Bunyi sirine ketika mobil ambulans itu ada di depan sekolah SD dengan yang ada di depan SMP 5. Bedanya? Agak beda. Bagaimana? Semakin dekatnya pendengar dengan bunyi sirine tersebut, semakin besar suara yang didengarkan. Ya. Ya, coba sekarang kalian membayangkan lagi ketika kalian berjalan ke arah SD Silarit, tetapi mobil tersebut melaju ke arah gereja Sion. Jadi saling menjauh nih. Bagaimana bunyi yang didengar? Bunyi sirine yang didengar. Semakin kecil. Kalau berbalik lagi, mobilnya mobilnya arah ke kota, kemudian kalian juga searah dengan mobil tersebut, saling mendekat. Bagaimana bunyi tersebut? Semakin besar. Itu yang namanya adalah proses peristiwa efek Doppler. Efek Doppler itu yang kalian baca di rumah itu apa? Efek Doppler adalah fenomena saat terjadi perubahan frekuensi gelombang karena adanya perpindahan sumber dan pendengar. Ya, adanya perubahan frekuensi gelombang. Jadi kalau ada sumber bunyi di dalam efek Doppler itu ada sumber bunyi, kemudian ada pendengar. Kalau sumber bunyi mendekati pendengar dan pendengar ini diam, otomatis suara yang didengarkan itu semakin besar. Kalau sumber bunyi menjauhi pendengar dan pendengar tetap diam, berarti frekuensinya itu semakin
membandingkan frekuensi pendengar saat mendekati menjauhi sumber bunyi. Harus ada kata putih bahwa frekuensi pendengar saat mendekati dan menjauhi sumber bunyi itu berbeda. Kemudian menghitung efek Doppler. Tujuannya juga apa? Oke, tadi Ibu sudah tanyakan kalian. Ini bisa dilihat, ini ada salah satu gambar bunyi sirine dan tadi kalian sudah menjawab, memberikan pendapat kalian terkait dengan efek Doppler. Di sini sama halnya dengan pertemuan minggu kemarin, ada video yang bisa ditonton. Bisa dilihat dari belakang. Bisa. Ini pendengarnya di sini. Ini semakin jauh semakin
menerima bunyi ketika sebelum bunyi bergerak mendekat atau menjauh. Oke, terima kasih. Jadi tadi dibilang bahwa efek Doppler itu adalah peristiwa naik turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar penerima bunyi atau pendengar ketika sumber bunyi tersebut bergerak mendekat atau menjauh. Contoh efek Doppler pada gelombang yang paling sederhana adalah ketika kita mendengar suara sirine ambulans yang tadi Ibu sudah contohkan, kalian sudah menjelaskan, atau pemadam kebakaran dari jauh kemudian mendekat dan menjauhi kita lagi. Kalau mendekat dan menjauhi kita lagi berarti misalnya kita sedang berdiri di bagian tengah di samping jalan, kemudian ada mobil ambulans yang lewat. Pasti dari arah sana suaranya kecil, mendekati kita suaranya besar, menjauhi kita maka suaranya kembali kecil. Begitu juga dengan bunyi sirine pemadam kebakaran. Ketika pada saat sumber suara diam, kedua penerima mendengar besar frekuensi yang sama. Saat sumber suara bergerak, salah satu penerima mendengar atau pendengar ini yang frekuensi yang lebih besar dari sebelumnya dan penerima lain mendengar frekuensi yang lebih kecil dari sebelumnya. Jadi kalau sumber bunyi itu diam, berarti kedua pendengar atau kedua penerima suara itu mendengar bunyi yang sama besar. Tapi kalau frekuensi itu bergerak atau pendengar itu yang bergerak, otomatis sumber suara yang didengar itu tergantung jaraknya, tergantung kalau mendekat berarti besar suara yang didengar. Tetapi kalau bergerak menjauh berarti sumber suaranya itu kecil atau kecil. Ini adalah persamaan efek Doppler. Fp sama dengan V plus min Vp dibagi dengan V plus min Vs dikali dengan Fs. Jadi Fp itu adalah frekuensi pendengar, kemudian V itu V yang V saja itu cepat rapat bunyi di udara, itu ketetapannya itu 340 meter per sekon. Kemudian untuk Vp itu kecepatan pendengar dan Vs itu adalah kecepatan bunyi, sumber bunyi. Jadi di sini kalian perhatikan mengapa ada plus min. Itu menandakan keadaan efek Doppler. Ketika mendekat dan menjauh. Ya, tadi rumus awalnya itu Fp sama dengan V plus min Vp per V plus min Vs dikalikan dengan Fs. Oke, sekarang kita lihat untuk keadaan efek Doppler. Kalian perhatikan, ambulans itu sebagai sumber suara, sedangkan orang yang berdiri itu sebagai pendengar. Ada anak panah dengan tandanya, ada plus, ada min. Dalam rumus efek Doppler ada beberapa perjanjian tanda. Maka kalau sumber bunyi menjauhi pendengar, sumber bunyi menjauhi pendengar, sumber bunyi yang ini bergerak menjauhi pendengar, pendengar yang diam, berarti Vs-nya itu bernilai positif. Kalau dituliskan di rumus itu seperti Fp sama dengan V tambah Vp per V saja. Kalau mau kasih masuk pun tetap hasilnya Vs itu 0 karena sumber bunyinya yang mendekati. Iya. Pp-nya ini sama dengan 0, sedangkan karena diam, sedangkan Vs ini yang bergerak menjauhi itu tandanya itu plus. Kemudian untuk jangan lupa dikalikan dengan frekuensi sumber. Untuk Vs bernilai negatif, tadi bernilai positif, sekarang bernilai negatif. Fp itu sama dengan V plus Vp, atau kalau saya mau tulis Vp kalau dia pendengar dia mau tulis V juga tidak masalah karena tetap kalau pendengar dia Vp nya tetap 0. Kecuali yang di bagian bawahnya.
sumbernya yang bergerak mendekati, otomatis VS itu sama dengan negatif dikali dengan FS. Berbeda dengan kalau pendengar itu mendekati. Jadi pendengar ini mendekati sumber bunyi, pendengar mendekati sumber bunyi. Itu sumber bunyinya diam atau bergerak? Bergerak. Diam. Ya. Pendengarnya yang bergerak. Pendengarnya yang bergerak. Berarti VP-nya itu apa? Positif. V plus VP dibagi dengan V dikali dengan FS. Ini kalau pendengarnya yang bergerak mendekati. Mendekati berarti tandanya itu plus. Ini kalau mau taruh juga tetap pastinya nol karena sumber bunyinya itu diam. Kemudian kalau keadaan yang terakhir yaitu pendengar menjauhi sumber bunyi, VP-nya itu negatif. V jadi kalian perhatikan ada perbedaan kalau sumber bunyi yang mendekati, sumber bunyi yang menjauhi otomatis positif. Tapi kalau pendengar yang menjauhi berarti negatif. Jadi berkebalikan. Sedangkan kalau pendengar yang mendekati itu positif. Sedangkan kalau pendengar yang menjauh itu negatif. Sumber yang menjauh itu positif. PS ini untuk sumber bunyi dekat, sumber bunyi menjauh, pendengar mendekat dan pendengar menjauh. Ini untuk keadaan dalam efek Doppler, yaitu mungkin saja materi tentang efek Doppler. Kemudian ada di sini latihan soal. Ada 2 latihan soal. Ada yang bisa baca soal pertama? Ada ini juga. Ada. Ini soal pertama. Baca soal. Iya, baca soal. Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 75 km per jam mendekati stasiun dengan membunyikan peluit. Jika diketahui kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon dan frekuensi peluit 950 Hz, maka hitunglah frekuensi pendengaran di stasiun tersebut. Oke, untuk soal nomor 1 diketahui apa-apa saja. Kecepatannya 70 km, 75 km. 75 km per Jam. jam. Harus kecepatannya berarti sumber bunyi berarti FS atau FP? FS sama dengan 75 km per jam. Kita ubah ke meter per sekon.
340 kurang 20,8. 19,2. Sekarang 340 dibagi 19,2. 340 dibagi 19,2. Berapa? 17,7. Kali 950 18 Pak, 16,7 berapa? 17,7 dikali dengan 950 Oh, ini kan 340 kali 16.815 ya. 16.800. Ih, kata ibu bilang hasil dari 340 dibagi 19,2. Hasilnya Jadi hasil dari yang 340 bagi apa? bagi 19,2 itu kan dapat 17,7 ibu. Iya. Terus dikali dengan 950 dapat 815. 22. Ih, 22 itu. 16.800. Oh, ini 319. Jadi bodinya 11,9. Berarti diubah menjadi 1112. Satuannya dari frekuensi hertz. Jadi besar frekuensi pendengar ketika kereta api itu memasuki stasiun itu sebesar 1012 Hz. Oke, soal nomor 2. Silakan ada yang membantu kerja. Di udara yaitu 340 meter per sekon dengan kecepatan mendengar sebesar 60 meter per sekon dan frekuensi dari sumber bunyi yang bergerak saling mendekat dengan pendengar sebesar 570 Hz. Maka berapa frekuensi pendengar? Jadi telah diketahui kecepatan terus kecepatan pendengar PS dan VS. Terus ditanya frekuensi pendengar. Penyelesaian. Yang nomor mau jelaskan karena apa pendengar? Jadi di situ telah dikatakan bahwa frekuensi dari sumber bunyi yang bergerak saling mendekat dengan pendengar. Jadi frekuensi tersebut yang mendekati pendengar. Jadi rumus yang kita pakai yaitu plus. Jadi F tambah FP dibagi dengan V dikurangi VS dikali dengan FS. Jadi kita masukkan nilai 340 ditambah 66 dibagi dengan 340 dikurangi 50 dikali 570. Hasil dari 340 ditambah 60 sama dengan 400 dan hasil dari 340 kurang 50 sama dengan 290. Jadi otomatis 400 dibagi 290 dikali 570. Jadi hasil dari bagi dan kali tersebut kita dapati hasil semuanya yaitu 786,20 Hz. Oke, terima kasih. Ya, jadi dari sini kita boleh mengerjakannya dengan benar. Kalian perhatikan bahwa tadi di soal itu saling mendekat. Berarti kalau soal sebelumnya itu kan hanya mendekat saja, tapi ini saling mendekat. Otomatis
sumber bunyi juga mendekati pendengar. Kalau saling mendekat berarti untuk pendengar bagaimana? FP-nya positif. Berarti V ditambah dengan PP. Sedangkan kalau untuk sumber bunyi yang saling mendekat pendengar, PS-nya negatif. Oke, jadi di sini rumus sampai hasilnya benar. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Oke, tadi Ibu sudah membagikan LKPD di tangan kalian masing-masing. Di situ ada langkah-langkah untuk kalian melakukan praktikum. Praktikumnya masih sama menggunakan aplikasi dari pertemuan di minggu kemarin. Hanya saja yang ganti satu aplikasi. Frekuensi counter. Jadi hari ini kita akan mengukur bagaimana keadaan yang tadi kita belajar itu ketika sumber bunyi mendekati pendengar, sumber bunyi menjauhi pendengar, pendengar mendekati sumber bunyi dan menjauhi sumber bunyi, dan keduanya saling mendekat dan juga saling menjauh. Sekarang kita akan praktikum, bisa di depan sini, minta geser dari tiap-tiap kelompok. Silahkan. Silakan berproses sampai di langkah-langkah yang ada di LKPD. Yang frekuensi sound yang mana? Oke. Nanti ada edition yang jagain. Gue kerja sampai. Mulia, kalau saya ini pendengar, kalau ini sumber bunyi. Oh, kalau di LKPD bilang sumber pendengar mendekati sumber bunyi. Berarti kikirnya mendekati. Terus frekuensi yang ditambah polisian ini berapa? Oke, siap.
Tapi Ya, terima kasih kelompok yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Demikian proses pembelajaran kita di hari ini tentang efek Doppler. Ada yang ingin bertanya? Sudah paham semuanya? Oke. Ibu ingin meminta kalian untuk memberikan kesimpulan terkait proses hari ini. Silakan. Adik, silakan. Oke, dari kesimpulan yang diambil, efek Doppler merupakan efek di mana frekuensi yang diterima pendengar atau pengamat bisa lebih tinggi atau lebih rendah jika posisi pengamat dan kamera